Oke, selamat pagi ya untuk rekan-rekan. Kita hari ini mau ngejelasin satu fitur tambahan daripada si alat ini yang nanti pada prakteknya modelnya akan seperti ini ya, fix ya. Karena banyak permintaan, ada yang minta ditambah mas, tambahin Yamaha bisa, oke. Sekarang udah bisa baca ID Yamaha, Suzuki, Honda juga pastinya udah bisa dari kemarin ya. Karena ini yang versi E, yang versi E ini adalah versi yang compact ya, nanti yang akan kita buat, kita desain untuk bisa multifunction ya, jadi multi guna ya, bisa kita masukkan di sini scanner Honda, Yamaha, kemudian baca ID Honda, Yamaha, Suzuki, kemudian nanti kita juga akan tambahkan ke depannya fungsi untuk injektor, kalibrasi untuk pengujian debit dan lain-lain. Kemudian juga kita akan tambahkan generator CKP atau CMP ya, untuk ngetes ECU apakah dia masih normal atau enggak untuk teman-teman yang suka servis ECM. Nanti kita akan coba masukkan semuanya ke sini. Dan fitur-fitur yang lain. Saya juga masih memikirkan apakah kita menggunakan alat ini untuk menguji AFR meter itu bagus atau tidak, atau perlu atau tidak, karena prakteknya AFR meter itu mahal ya, untuk sensornya itu yang bos itu hampir 2 juta, jadi enggak tahu apakah nanti akan perlu atau tidak. Tapi fungsi utama dari scanner dan baca ID-nya sudah oke. Jadi nanti kita jelasin bagaimana konfigurasi daripada alat ini. Yang pertama di sini kita punya power soket ya, dan saklar untuk menyalakan dan mematikan di sini ya. Kalau kita kerja di Honda nanti on off-nya di sini untuk baca ECM ID gitu ya. Sebentar, ada tamu. Oke, kita jelasin lagi ya. Barusan ada tamu, nah, kita pending dan kita jelasin kembali. Jadi fungsinya yang ini adalah untuk power ya. Powernya bisa dari baterai ataupun dari 12 power supply ya. Kemudian ini adalah on off, saklar on off, kita ganti. Kemudian tombolnya ini oke, ini up down dan seperti biasa. Kemudian ada tampilan LCD 204 dan fitur tambahannya ada ini. Soket untuk ke EEPROM ataupun untuk membaca data daripada SCU Honda ataupun Yamaha. Jadi ini SCU-nya sudah saya baca ID-nya. Ada 2 ID, yang satu 213123. Ini ID goib ya. Tapi selalu ada. Dan ini 536211. Ini ID yang kedua. Nah, kita akan baca nanti ID-nya. Jadi data yang dari SCU ini ya, SCU ini sudah saya copy, saya masukkan ke dalam EEPROM 24 ya, sama. Jadi biar mudah aja kalau di sini kita kerjanya untuk QC itu ribet sekali karena saya juga masih menunggu soket. Jadi alat ini sudah matang untuk 10 piece ya, pesanan rekan-rekan. Dan ini kita akan kirim jadwalnya sebenarnya hari ini karena soketnya belum datang untuk BDM, jadi kita akan kirim mungkin 2 atau 3 hari lagi karena besok saya ada acara, mungkin 2 atau 3 hari kita akan off dulu ya untuk soldering. Maaf untuk yang sudah bayar ataupun udah kirim, udah TF ya, kita jadi delay 3 hari gitu ya. Kita jelasin kita delay 3 hari karena soket juga belum sampai, nggak tahu kemana kurirnya. Dan pin BDM yang digunakan untuk testpad ke sini ya. Jadi pin jarum yang ada pernya itu kan lebih mudah, pakai itu bisa. Nah, kita jelasin bagaimana fungsi dari soket ini sendiri. Jadi soket ini sendiri ada 4 buah kabel. Kita masih pertimbangkan apakah menggunakan 3 atau 4 ya. Karena sebenarnya semua tetap 4 ya. Yang digunakan yaitu VCC merah, kemudian GND. VCC ini 5 volt ya, bukan 12 volt. Jadi EEPROM itu bekerja antara 1,7 sampai 5,5 volt. Jadi dia tidak baik digunakan di 12 volt atau akan rusak. Karena memang spesifikasinya antara 1,7 sampai dengan 5 volt gitu ya. Kita jelasin kayak gitu ya. Kemudian kabel warna biru dan kuning itu adalah yang kuning ini SDA, kemudian yang biru adalah SCL. Disolder pada pin EEPROM-nya ya, pin EEPROM-nya.
Kemudian bisa juga menggunakan BDM ya. Nanti tinggal dicolokin ke sini. Kalau pakai BDM tinggal di testpad ke sini. Gitu ya. Kita jelasin. Jadi tegangan akan keluar langsung dari sini 5 volt dan massa. Hati-hati sebelum kita konekkan ini ke sini ya, pastikan sudah terkonek dulu ke EPROM-nya. Kenapa? Karena saat kita connect begini, kita tancapkan begini, maka nanti dia akan sudah keluar tegangan 5 volt dari kabel merah. Dan tambah lagi, untuk kabel kuning, biru, merah, itu jangan sampai terkoneksi secara short ya. Nanti kalau short, itu akan mengakibatkan modul dari sini pada jalur komunikasi EPROM-nya akan menjadi rusak dan tidak bisa digunakan lagi. Maka penggunaannya juga harus benar-benar hati-hati. Gitu ya. Nah, sekarang kita akan coba. Jadi ini ada resistor pull up ya. Nanti kita akan masukkan ke sini untuk menjamin komunikasinya berjalan dengan lancar tanpa noise ya. Itu kalau orang elektro ada bilang noise, pakai resistor pull up dan pull down. Oke, kita jelasin bagaimana cara pengoperasionalannya. Jadi kalau sudah pada posisi ini, kita sudah bisa memasang soketnya ya, karena sudah terkoneksi dengan baik. Kita pasang soket. Kencang sekali ya, kencang sekali. Dan kita masukkan power modulnya di sini ya. Dia akan tertulis Honda dan Yamaha. Kita masuk ke menu Honda atau menu Yamaha. Pastinya menu Yamaha ya, karena kita akan membaca ID Yamaha. Sebentar, kita coba kalau matikan. Ini bisa kelihatan nggak ya? Nah, tapi mati nggak kelihatan ya. Oke, kayak gini aja. Kita masuk ke menu Yamaha, kemudian kita oke. Nah, di sini ada dua pilihan, mau scanning atau mau scanner atau keyless ya. Scannernya belum selesai, tapi nanti kita akan proses kalau sudah longgar ya. Tinggal teman-teman update, karena harga alat ini 1,4 sudah bonus kabel dan free update ya selamanya. Oke, kita masuk ke EPROM 24. Kenapa 24? Karena tipe EPROM-nya adalah 24 untuk keyless 1 ini. Jadi kita masuk ke 24C04 keyless. Kita oke. Di sini ada konfigurasi pin ya, biru untuk SCL, kuning untuk SDA. Jadi pin ini ada SDA, ada SCL yang disolder. Kemudian kalau sudah dikoneksikan, kita disuruh tekan oke. Di sini kita tekan oke ya, 1, 2, 3. Nah, sudah keluar secepat itu. Dan kalau sudah keluar, pin BDM ini bisa dilepas. Kalau misalnya kita mau refresh ya, misalnya kita mau refresh, itu tinggal ditekan oke saja ya. Atau misalnya kita coba lagi gitu ya, mau nyoba lagi, kita tekan oke, hasilnya juga tidak akan berubah ya. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa ID-nya adalah 213123 dan 536211. Nah, ID goibnya itu ada di ID kedua. Nah, ID utamanya ada di ID 1, 536211. Dan ID ini sudah saya uji dan berhasil pada SCU Yamaha ini. Jadi teman-teman, untuk cara pengoperasiannya seperti itu. Dan untuk teman saya yang khususnya yang di Bekasi, maaf ya, saya kemarin janjiin hari Senin, ternyata soketnya hari Senin belum bisa dikirim. Dan teman saya juga yang ada di Lampung Tengah juga maaf, soketnya belum selesai karena kurirnya nggak tahu, menghilang ya. Jadi kita akan kirim 2 atau 3 hari ke depan, karena besok saya masih ada acara gitu ya. Jadi teman-teman, mohon maaf, dan unitnya sudah seperti ini, sudah 90% selesai, tinggal nunggu soket aja ya. Jadi sudah saya siapkan 10 piece untuk teman-teman yang udah pesen. Gitu aja ya penjelasan daripada penggunaan modul ini. Kemudian kalau kita mau pindah ke Honda, teman-teman bisa kembali matikan unitnya ya, kemudian bisa nyalakan kembali. Nanti di versi yang selanjutnya kalau saya udah longgar, saya updatein untuk konsol UI-nya yang lebih baik ya. Kita Honda juga bisa seperti ini ya. Nanti tinggal Honda apa saja yang disupport untuk Honda.
Honda itu ada keyless dan scanner ya, untuk baca scanner, untuk baca dan hapus DTC. Kemudian pada keyless kita ada fungsi baca ID auto key, kemudian hapus ya, hapus untuk all sindengan dan manual. Baca ID key ini kita punya fungsi auto ECM ID ini untuk membaca ECM ID secara otomatis ya, tanpa kita tahu misalnya motor ini pakai ECM apa gitu ya, pakai ECM ID auto. Kemudian baca K59, K97, K0W, K1Z. Ya, banyak sekali pilihan yang teman-teman bisa pilih, termasuk Keihin K2F, dan nanti ketika ada menu tambahan tinggal kita update ya. Kemudian di fungsi hapus ini atau renew, di sini ada clear sindengan. Jadi kalau teman-teman males memilih jenis ECM, tinggal clear sindengan aja. Nanti dia akan secara otomatis menghapus seluruh memori yang ada di model ECU sindengan seluruhnya ya, tanpa terkecuali. Mau itu vario, mau itu stylo, mau itu beat, itu akan terhapus tanpa memilih jenis ECU. Tapi prosesnya akan lebih panjang atau lebih lama. Itu ya rekan-rekan ya. Mungkin penjelasannya singkat saja, dan untuk konfigurasinya seperti ini. Itu ya. Itu unitnya sudah diproduksi dan spare part juga masih. Tenang saja, semua yang order sudah pasti terkirim. Salam DL Pro Motor.